Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum belajar, ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Ya, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua ya? Oke. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Siswa kelas 5 fase C, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan teman sesama, siswa kelas 5 semuanya. Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami tidak belajar dengan teman bersama. Kami fokus dan patuh pada guru. Oke. Selamat pagi. Pagi, 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 Masih semangat? Oke, tepuk semangatnya dulu dong. Tepuk semangat. Oke. Tepuk P5. Menguatkan profil pelajar Pancasila. Oke, lagu dimensinya. Pelajar beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kan anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat tidak? Tentang Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna yang sudah kita pelajari? Ada 5. Apa saja? Oke, dipelajari di rumah ya, jangan dilupakan ya. Anak-anak, hari ini kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir. Nah, sebelum masuk ke materi, akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu membuat poster tentang hari akhir secara berkelompok dengan benar. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian harus bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Ada berapa tadi? Ada 4. Oke. Anak-anak,
bisa kita lihat bersama di layar proyektor. Akan Ibu tampilkan materi tentang iman kepada hari kiamat, ya. Perhatikan. Yang pertama, pengertian iman kepada hari kiamat. Nah, pengertiannya, iman kepada hari kiamat itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir akan terjadi. Dan pada hari tersebut, seluruh makhluk akan dibangkitkan dari kematian untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan selama kita hidup di dunia. Paham anak-anak sampai sini? Jadi itu pengertian iman kepada hari kiamat. Coba, pasti sebelumnya kalian sudah pernah mendengar kiamat itu dibagi menjadi berapa? Yuk, dua. Kiamat apa dan kiamat apa? Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Sugro artinya kiamat kecil, kubro artinya kiamat besar. Ini adalah tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil diantaranya yaitu kemunculan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, ya. Terus yang kedua, penyebaran kebodohan dan hilangnya ilmu. Yang ketiga, penyebaran kemaksiatan dan kerusakan moral. Yang keempat, banyaknya fitnah dan perselisihan. Jadi banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi di zaman sekarang. Bencana alam yang terjadi di mana-mana. Contohnya apa? Seperti gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, tsunami. Ada laki-laki yang menyerupai seorang perempuan, begitupun sebaliknya, perempuan menyerupai seorang laki-laki. Apa? Banci, tahu banci? Nah, itu sudah menjadi tanda-tanda kiamat kecil. Banyak fitnah di mana-mana, ya. Banyak sekali tanda-tandanya zaman sekarang ini sudah terlihat. Nah, selain tanda-tanda kiamat kecil, yang kedua ada tanda-tanda kiamat besar. Apa tanda-tanda kiamat besar? Ya, munculnya Dajjal. Dajjal itu adalah sosok yang akan menyesatkan banyak orang. Ya. Yang kedua, muncul atau turunnya Nabi siapa? Nabi Isa. Ya. Jadi akan muncul Nabi Isa. Nabi Isa ini nanti akan menegakkan keadilan. Selanjutnya apa lagi? Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa dia? Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua kelompok yang akan menimbulkan kerusakan yang amat besar. Setelah itu munculnya binatang melata. Binatang melata ini adalah binatang yang nantinya dapat berbicara dengan manusia. Selain itu apa lagi? Terbitnya matahari dari sebelah barat. Saat ini matahari terbitnya dari mana, Mas Yan? Timur. Tenggelamnya di mana? Di barat. Ya, nanti kalau tanda-tanda kiamat besar tiba, matahari itu akan terbit dari barat. Itu tadi tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro, ya. Jadi diingat-ingat tanda-tandanya. Adapun dalil Al-Quran tentang hari kiamat. Coba anak-anak dibuka bukunya di halaman 161. Coba dibaca bersama-sama. Quran surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Yuk baca bismillah dulu. Bismillah.
Wama adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Artinya adalah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kalian tahu laron? Laron itu kalau tahu lampu terang, dia pasti akan mendekat, akan bergerombolan, ya. Itu diibaratkan seperti manusia ketika kiamat datang. Dia berhamburan seperti laron-laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Selanjutnya kita akan lihat setelah datangnya hari kiamat, ya, apakah perjalanan manusia itu sudah berhenti cukup sampai situ? Tidak, ya. Perjalanan manusia masih sangat panjang. Perjalanan manusia di hari akhir terdiri dari beberapa tahap, antara lain yaitu kebangkitan dari kubur, atau bisa disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah hari dibangkitkannya seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga manusia yang paling akhir hidup. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, artinya hari berkumpul. Jadi semua manusia dikumpulkan dan akan diadili. Pada saat di padang mahsyar, matahari itu akan didekatkan 1 jengkal di atas kepala kita. Kira-kira apa rasanya? Panas ya, kita aja yang masih di dunia aja, kalau terik panasnya luar biasa. Padahal kita sudah masuk ke dalam rumah, ya, sudah menyalakan kipas angin, tetap panas. Bagaimana ketika di padang mahsyar? 1 jengkal di atas kepala kita, meleleh ya. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan. Jadi kita nanti setelah dikumpulkan di padang mahsyar, lalu dihitung amal perbuatan kita semasa hidup di dunia. Orang yang berbohong atas perbuatannya di situ tidak bisa berdusta atas perbuatan kita yang dilakukan di dunia. Ya, mulut kita akan dikunci, kita nggak bisa ngomong. Siapa yang ngomong? Tangan kita. Tangan kita yang berbicara. Siapa saksinya? Saksinya adalah kaki kita yang menjadi saksi bahwa kita melakukan perbuatan itu. Selanjutnya adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan artinya penimbangan, yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk. Perbuatan kita sewaktu di dunia harus dipertanggungjawabkan. Amal mana sih yang paling berat? Apakah amal buruk atau amal baiknya? Yang terakhir, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya ketika di dunia. Kalau kita sering berbuat baik, balasannya kebaikan. Kita beriman, beramal soleh, apa yang kita dapatkan? Surga. Kalau kita sering melakukan perbuatan yang nggak baik, kita bukan termasuk orang-orang yang beriman, maka balasannya apa? Neraka. Siapa yang di sini ingin masuk surga? Ayo, semua ingin masuk surga? Ada yang ingin masuk neraka? Enggak. Semuanya pasti ingin masuk surga. Maka dari itu kita harus apa? Selalu berbuat baik, selalu rajin sholat. Ya, itu kita harus bisa menjadi golongan orang-orang yang beriman, ya. Bisa nggak kita ketemu Rasulullah di surga? Jika Rasulullah SAW yang lebih kita cintai,
maka kelak kita akan bersama Rasulullah. Cinta nggak sama Rasulullah? Nah, kalau kita punya rasa cinta kepada orang lain, jangan melebihi cinta kita kepada Rasulullah, ya. Usahakan cinta yang paling besar untuk Rasulullah, untuk Nabi Muhammad. Insya Allah nanti kita di surga akan bersama Nabi Muhammad, ya. Hikmah beriman kepada hari kiamat, memperkuat keimanan. Jadi kalau kita beriman kepada hari kiamat, ya, hikmahnya yaitu tadi, ya, iman kita semakin kuat. Terus apa lagi? Menumbuhkan kesabaran dan ketabahan. Itu tadi hikmah beriman kepada hari kiamat. Oke, sampai sini paham anak-anak? Ibu punya video tentang hari kiamat, ya. Bisa kalian simak videonya, ya, disimak baik-baik. Ibu putarkan. Hari kiamat. Besar sekali ya Bu, gunung dilihat dari sedekat ini. Ajma percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang? Oh iya? Nggak mungkin Bu, gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Ajma, ketika hari kiamat, gunung ini akan terangkat dan keterbangan. Hari kiamat, apa itu Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab, yaitu yaumul kiamat, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Itu tadi video yang menceritakan tentang hari kiamat. Kira-kira kalian takut tidak kalau hari kiamat itu datang? Takut? Sudahkah kalian menyiapkan amal perbuatan untuk menghadapi hari kiamat? Sudah siap belum kira-kira? Belum, ya. Jadi dimulai hari sekarang banyak-banyaklah berbuat kebaikan anak-anak, ya. Supaya apa? Kita bisa mempersiapkan datangnya hari kiamat. Jadi itulah tadi pembelajaran kita hari ini, ya. Selanjutnya akan Ibu berikan tugas membuat project. Projectnya apa? Membuat poster tentang hari kiamat. Ini sudah berkelompok, sama seperti kemarin, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini Bu bagikan lembar kerja kelompoknya. Nanti jangan lupa, ya, kalian tulis di sini nama kelompoknya siapa aja, ya. Kemudian kelasnya kelas berapa, ya. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Kalian bisa di sini lihat petunjuk kerjanya, ya. Jadi dilihat dulu petunjuk kerjanya bagaimana, kemudian dikerjakan di lembar paling akhir, ya. Sudah selesai? Sudah. Nanti maju ke depan, ya, diperlihatkan posternya kepada teman-teman satu kelasnya, pada ibu guru, ya. Ibu akan melihat bagus atau tidaknya, rapih atau tidaknya, ya, pembuatan posternya. Nanti tiap kelompok maju ke depan, mempresentasikan, ya, tentang posternya masing-masing.
Itu perwakilan satu orang saja. Ya, paham? Oke, sebelum kita maju ke depan, kita ice breaking dulu ya. Oke. Buka mulut, ketawa satu kali. Ha! Buka mulut, ketawa dua kali. Ha! Ha! Buka mulut, ketawa tiga kali. Ha! 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 Buka mulut, ketawa tanpa suara. Masih konsentrasi? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Kita lanjutkan ya. Oke, sudah siap untuk maju ke depan? Sudah ya. Kelompok satu atau dua atau tiga dulu? Oke, dimulai dari belakang. Kelompok tiga silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil konten dari kelompok judulnya tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar adalah matahari terbit dari barat, manusia yang berlari ke sana kemari. Oke, tunjukkan posternya ke teman-temannya yang jelas. Coba lihat Ibu. Oke, itu adalah tanda-tanda kiamat besar ya, yang menggambarkan bahwa matahari itu terbit dari barat. Kemudian di situ banyak manusia yang kebingungan ya, lari ke sana kemari karena ada tanda-tanda kiamat. Buminya terbelah nggak itu? Ya, buminya terbelah. Oke. Tunggu di situ. Coba baca sini posternya. Oke, dari kelompok 3 ini sudah memperlihatkan posternya ya. Menurut teman-teman semua gimana hasil karyanya dari kelompok 3? Bagus atau tidak atau kurang apa? Boleh dikomentari, silahkan. Warnanya kurang rata. Kalian paham tidak makna dari poster ini? Di sini ada matahari, ini matahari terbit dari barat ya. Ini buminya terbelah. Terus ada manusia sedang berlari. Dia takut akan datangnya hari kiamat. Ya, ini adalah contoh poster tanda-tanda hari kiamat besar. Ya, kalau menurut kelompok 3. Oke. Penilaian dari Ibu, ya. Menurut Ibu ini sudah cukup baik, ya. Namun masih banyak yang harus diperbaiki. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah dalam membuat sebuah poster atau gambar ini, usahakan buat yang rapi. Mewarnainya juga, ya. Kalau mewarnai itu harus satu arah. Ya. Pilih warna yang tepat yang sesuai dengan keadaannya. Bisa kalau matahari berarti warnanya apa, ya. Terus kalau awan warnanya apa, kalau api warnanya apa, harus disesuaikan warna dengan kondisi sebenarnya, ya. Oke, belajar lagi ya membuat poster ya di rumah ya. Oke. Cukup menurut Ibu? Ibu beri nilai ya. Ini kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke anak-anak, cukup ya pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti semua sudah paham ya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa?
Iman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir ya, hari akhir itu adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Kalau beriman kepada hari akhir itu artinya apa? Iya. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa akan datangnya hari kiamat. Tadi masih ingat enggak? Kiamat itu dibagi menjadi berapa? Dua. Kiamat apa dan kiamat apa? Ya. Kalau kiamat sugro tadi adalah kiamat apa? Kecil. Kiamat kubro? Oke, sudah paham ya sampai sini? Sudah. Oke, kalau sudah paham, ini Ibu bagikan tugas ya, evaluasi dari pembelajaran hari ini. Kalian kerjakan di rumah. Ya, nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kerjakan sendiri ya di rumah ya. Ibu bagikan. Oke, kalian baca LKPD-nya itu perintahnya ada di situ ya. Nanti dikerjakan di rumah lalu dikumpulkan. Ya, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya, apakah kalian memahami makna iman kepada hari akhir dengan benar? Ya. Apakah kalian mampu membuat poster tentang tanda-tanda hari akhir dengan baik? Bisa ya? Apakah kalian mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar? Ya, bisa? Oke. Bagus ya, kalau bisa kita cukupkan pembelajaran kita sampai sini. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang senangnya berteman. Jadi berteman tanpa membedakan agama. Kemudian kita akan belajar tentang persaudaraan dalam Islam, ya. Dan apa sih hikmahnya kita itu berteman tanpa membedakan agama. Oke, Ibu rasa pelajaran kita cukup sampai dengan di sini. Silahkan berkemas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.